Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Aryani dari Fakultas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 18620500109, Prodi PAUD Reguler A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang diksi. Pengertian tentang diksi. Diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan menggunakannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain-lainnya, sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Batasan dalam kosakata dapat mengakibatkan seseorang kesulitan dalam menyampaikan maksud kepada orang lain. Dan jika orang tersebut menggunakan kosakata yang berlebihan, ini juga akan membuat orang lain sulit mengerti pesan yang akan disampaikan. Itu sebabnya para pembicara sering membaca dan berlatih agar menguasai diksi atau pilihan kata ketika berbicara. Dengan diksi yang tepat, maka pendengar atau audiens dapat dengan mudah memahami maksud seseorang pembicara tersebut. Saya akan menjelaskan pengertian diksi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Harimurti. Menurut Harimurti, pengertian diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau dalam mengarang. Yang kedua, menurut Goriscraft. Menurut Goriscraft, definisi diksi tersebut dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, diksi adalah pilihan kata atau mengenai pengertian kata-kata mana yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan kata yang tepat, dan gaya penyampaian kata yang lebih baik sesuai situasi. Yang kedua, diksi merupakan kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi serta nilai dari suatu rasa yang dimiliki kelompok masyarakat, pendengar, dan pembaca. Yang selanjutnya, yang ketiga, menurut Susilo Mansuruddin. Menurut beliau, pengertian diksi adalah pilihan kata. Pemakaian diksi yang tepat, cermat, dan benar dapat membantu memberi nilai pada suatu kata. Pilihan kata yang sesuai dalam kata lain adalah tepat untuk mencegah kesalahan penafsiran yang berbeda. Saya akan menjelaskan fungsi dari diksi tersebut. Fungsi diksi adalah agar pemilihan kata dan cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan tepat sehingga orang lain mengerti maksud yang akan disampaikan. Selanjutnya, diksi juga berfungsi untuk memperindah suatu kalimat. Misalnya, diksi dalam suatu cerita dengan diksi yang baik, maka penyampaian cerita dapat dilakukan secara runtun, menjelaskan tokoh-tokohnya, mendeskripsikan latar dan waktu, dan lain sebagainya. Secara umum, berikut ini adalah beberapa fungsi diksi. Yang pertama, membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara. Yang kedua, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih aktif dan efisien. Yang ketiga, menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat. Yang keempat, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan tersebut. Akan menjelaskan tentang diksi berdasarkan maknanya. Yang pertama, makna denotatif. Yang dimaksud dengan makna denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu atau kalimat. Contoh dari diksi bermakna denotatif seperti berikut. Rian sering kerja keras untuk menghasilkan nilai yang baik. Yang kedua itu ada makna konotatif. Makna konotatif adalah suatu kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contoh dari diksi bermakna konotatif adalah sebagai berikut. Dia harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Berdasarkan leksikal itu dibagi menjadi 7. Yang pertama ada sinonim, yang kedua ada antonim, yang ketiga ada homonim, yang keempat ada homofon, yang kelima ada homograf, yang keenam ada polisemi, dan yang terakhir ada hiper.
Saya akan menjelaskan tentang persyaratan dalam ketetapan pada suatu diksi. Menurut Garis Kerap, ada beberapa persyaratan dalam ketetapan diksi. Di antaranya, 1. Penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat. Penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat. Yang kedua, dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Yang ketiga, penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis. Yang keempat, harus dapat membedakan kata khusus dan kata umum dalam tulisan atau pidato agar ketetapan diksi terjamin. Yang kelima, memperhatikan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan ataupun pidato. Teman, itulah penjelasan tentang diksi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang dimengerti.